Baik, perkenalkan nama saya Novriana Dirsita-Sip, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Sosiologi. Di sini saya akan mempresentasikan video presentasi proposal yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Introduction untuk meningkatkan kreatifan dan hasil pembelajaran sosiologi di SMA Negeri 6 Kupang. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang masalah. Pendidikan adalah suatu bagian integral dalam pembangunan. Proses pendidikan tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan itu sendiri. Pendidikan merupakan suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar mampu menyelesaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya, dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya untuk berfungsi sebagai memadai dalam kehidupan masyarakat. Pembelajaran yang kurang melibatkan siswa secara aktif dapat menghambat kemampuan berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, sehingga perlu dipilih dan diterapkan suatu model pembelajaran agar terwujud dan tercapainya suatu tujuan dalam pembelajaran. Problem-based introduction, sebuah model pembelajaran dan mengharuskan siswa dalam pelaksanaan penyelidikan sebenarnya dari permasalahan nyata yang diberikan. Siswa juga perlu menganalisis dan mengidentifikasi masalah, mengembangkan hipotesis dan membuat prediksi, mengumpulkan dan menganalisis informasi, melakukan eksperimen jika sesuai, menyimpulkan serta menggambarkan kesimpulan. Rumusan masalah penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang serta batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana penerapan model pembelajaran problem-based introduction untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar sosiologi pada siswa di SMA Negeri 6 Kupang. Yang kedua, apakah model pembelajaran problem-based introduction dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar sosiologi pada siswa di SMA Negeri 6 Kupang. C. Tujuan pembelajaran. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui penerapan model pembelajaran problem-based introduction untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa di SMA Negeri 6 Kupang. Yang kedua, untuk mengetahui model pembelajaran problem-based introduction dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar sosiologi pada siswa di SMA Negeri 6 Kupang. Bab 2, Tinjauan Pustaka. Model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan oleh guru, serta segala fasilitas yang berkaitan langsung maupun tidak langsung yang digunakan dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran penting untuk diterapkan ketika guru mengajar di kelas agar antar komponen dan pembelajaran bisa saling berinteraksi. Komponen-komponen yang dimaksud adalah unsur-unsur dalam pendidikan yang terdiri dari peserta didik, pendidik, interaksi edukatif, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, alat dan metode, serta lingkungan pembelajaran. B. Model pembelajaran problem-based introduction. 1. Pengertian model problem-based introduction. Menurut Anita, problem-based introduction merupakan sebuah model pembelajaran yang menggunakan masalah di dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar. B. Model pembelajaran problem-based introduction. 1. Pengertian problem-based introduction. Menurut Anita, problem-based introduction merupakan sebuah model pembelajaran yang menggunakan masalah di dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah,
serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pembelajaran. Maka, problem based introduction ini digunakan untuk merangsang berpikir tingkat tinggi dalam situasi berorientasi pada masalah, termasuk di dalamnya bagaimana proses pembelajaran. Kedua, tahap-tahap pelaksanaan pembelajaran problem based introduction. Tahap-tahap atau langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran problem based introduction antara lain: 1. Orientasi siswa kepada masalah. 2. Mengorganisasi siswa untuk belajar. 3. Membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan pembelajaran, penjelasan dan pemecahan masalahnya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran problem based learning. Menurut Trianto, kelebihan dan kekurangan pada model pembelajaran problem based introduction yang pertama sebagai berikut. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan model pembelajaran problem based introduction yaitu: A. Siswa dilibatkan pada kegiatan belajar sehingga pengetahuannya benar-benar diserapnya dengan baik. B. Dilatih untuk dapat bekerja sama dengan siswa lain. C. Dapat memperoleh dari berbagai sumber. D. Siswa berperan aktif dalam proses kegiatan belajar mengajar. E. Siswa lebih memahami konsep yang diajarkan sebab mereka sendiri yang menemukan konsep tersebut. Sedangkan kedua, kekurangan. Kekurangan dalam menggunakan model pembelajaran problem based introduction adalah: A. Untuk siswa yang malas, tujuan dari model ini tidak dapat tercapai. B. Membutuhkan banyak waktu dan dana. C. Tidak semua mata pelajaran dapat diterapkan dengan model ini. D. Membutuhkan waktu yang banyak. E. Tidak semua materi dapat diterapkan dengan problem based introduction. C. Hasil belajar. Hasil belajar merupakan suatu hasil maksimal yang dicapai oleh seorang atau seorang siswa setelah melakukan proses belajar di kelas. Hasil belajar diperlukan untuk menentukan beberapa hasil kemampuan siswa dan berapa jauh pemahaman siswa dalam suatu proses pembelajaran. D. Hipotesis penelitian dan pertanyaan penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara rumusan masalah penelitian di mana rumusan penelitian tersebut telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK atau Classroom Action Research, yang secara umum tujuannya untuk meningkatkan serta memperbaiki proses pembelajaran di dalam kelas secara berkelanjutan. Penelitian tindakan kelas bertujuan untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang secara efektif dan efisien pada situasi yang alamiah. B. Waktu penelitian. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada jangka waktu selama 1 semester atau 6 bulan. C. Deskripsi tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 6 Kupang yang terletak di Jalan HR Koroh RT 23 RW 9 Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. D. Subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 6 Kupang yang berjumlah 30 orang. Berdasarkan gambar di atas, maka prosedur penelitian tindakan kelas ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Siklus 1, perencanaan. Siklus 1 A. Perencanaan. Perencanaan merupakan suatu kegiatan yang disusun sebelum melaksanakan pembelajaran. Kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan tindakan merupakan perlakuan yang akan dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
dan refleksi. Dalam refleksi merupakan sarana untuk pengkajian kembali terhadap tindakan yang dilakukan. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Pertama, teknik pengumpulan data. Metode atau teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik yang digunakan adalah pertama, observasi, yang kedua, wawancara, yang ketiga, tes, yang keempat, dokumentasi. Teknik analisis data. Analisis data adalah kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain telah berkumpul. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.